Abu Nawas dikenal sebagai orang yang bijaksana, soleh dan sangat cerdik. Hampir semua penduduk Baghdad mengetahui nama dan ketenarannya. Abu Nawas memiliki seorang kawan yang bekerja sebagai pedagang. Suatu hari, kawannya itu hendak melakukan perjalanan dagang yang cukup jauh. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada Abu Nawas. Aku akan pergi berdagang ke kota yang jauh. Doakan agar aku bisa menjual semua dagangan. Berhati-hatilah kawanku, semoga perjalananmu diberkahi. Sahabat Abu Nawas pun berangkat dengan penuh semangat, membawa barang dagangannya. Namun, tak lama setelah kawan Abu Nawas meninggalkan kota, ia kembali lagi dalam waktu cepat. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil menikmati teh. Melihat kawannya kembali begitu cepat, ia pun heran dan bertanya kepadanya. Wahai sahabatku, mengapa kau sudah pulang? Bukankah kota tujuanmu masih sangat jauh? Begini sahabatku Abu Nawas, dalam perjalanan tadi aku melihat sesuatu yang aneh. Karena itulah aku kembali. Aneh? Apa maksudmu? Coba ceritakan kepadaku. Tadi aku melihat seekor burung. Burung itu buta dan kakinya pincang. Aku heran, bagaimana mungkin ia bisa bertahan hidup? Ia tidak bisa melihat, bahkan berjalan pun sulit. Tetapi tak lama kemudian datanglah seekor burung lain yang sehat. Burung itu membawa makanan dan memberikannya kepada burung pincang tadi. Rupanya burung yang cacat itu selalu mendapat makanan dari kawannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menjadi bingung dengan maksud cerita sahabatnya, dan Abu Nawas kembali bertanya. Lalu apa hubungannya dengan kepulanganmu ini? Aku berpikir, jika burung buta dan pincang saja mendapat rezeki tanpa harus bekerja, begitu pula denganku. Tuhan yang Maha Pemberi juga akan memberikan rezeki kepadaku. Jadi, aku tidak perlu bersusah payah berdagang. Karena itu aku memutuskan kembali. Abu Nawas akhirnya mengerti maksud dari kawannya itu. Rupanya ia telah salah mengambil kesimpulan. Abu Nawas pun mencoba menasihatinya. Wahai sahabatku, mengapa engkau berpikir seperti itu? Apakah kau rela disamakan dengan burung yang buta dan pincang? Mengapa kau memilih menjadi seperti pengemis, bergantung pada belas kasihan orang lain? Bukankah lebih baik engkau meniru burung yang sehat itu, yang berusaha mencari makan, lalu membaginya dengan temannya yang lemah? Ingatlah, tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta. Mendengar nasihat itu, kawan Abu Nawas akhirnya tersadar. Ia menyadari bahwa ia telah salah memahami kejadian yang dilihatnya. Maafkan aku sahabatku, ternyata engkau memang guru yang baik. Tidak perlu meminta maaf. Sebagai manusia, kita memang harus saling mengingatkan. Kawan Abu Nawas itu pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dagangnya. Sejak saat itu, ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan dari hasil usahanya ia sering bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu Nawas pun merasa senang dan bangga melihatnya.